telah kita ketahui bahwa ada begitu banyak kejadian yang sering terjadi di mana beberapa waktu lalu para orang tua kembali terhenyak dengan berita yang mengakibatkan beberapa siswa menjadi korban keracunan yang diduga akibat mengonsumsi makanan tertentu. Bahkan ada pula siswa yang mendera sakit badan, sakit perut, dan sakit dan mual-mual. Oleh sebab itu, UPT SMP Negeri 1 Binamu mengadakan sosialisasi keamanan pangan jajanan anak sekolah atau yang disingkat dengan PJAS yang diikuti oleh siswa, orang tua siswa, guru-guru, penjaga kantin, komite sekolah, kepala sekolah. Ini merupakan hanya beberapa dari sekian kasus yang terjadi, yang dimana pada anak belum bisa membedakan mana makanan yang aman dan tidak. Kejadian ini mengingatkan kita akan mengenai pentingnya peran sekolah dalam menyediakan kantin sehat. Sekolah harus menyadari bahwa aspek yang paling penting dalam komponen sekolah adalah tersedianya kantin yang sehat, seperti yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, tata usaha, ruang perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain sebagainya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan pada anak sekolah. Tetap menjadi prioritas dalam asupan gizi anak sekolah. Jika anak sekolah belum mencukupi atau tercukupi kebutuhan gizi dari sarapan, maka pangan jajanan anak sekolah atau PJAS menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut. Umumnya, pangan jajanan yang ditemukan dalam lingkungan sekolah menjadi konsumsi harian anak sekolah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, ada berbagai macam aneka ragam seperti es sirup, aneka warna, cilok, dan sosis goreng, dan jajanan lain yang biasa kita lihat menjadi santapan anak-anak ketika jam istirahat dan pulang sekolah. Sayangnya, keamanan PJAS ini masih rendah dan masih menjadi permasalahan penting. Berdasarkan data BPOM tentang PJAS, masih ada 24% jajanan yang tidak memenuhi syarat, sementara persyaratan keamanan pangan harus diutamakan sebelum persyaratan lainnya. Karena jika pangan tidak aman untuk dikonsumsi, kandungan gizi dan mutu tinggi menjadi tidak bernilai. Anak-anak memang sangat gemar akan hal yang manis, gurih, asam, dan sebagainya. Kadang pula dimanfaatkan oleh produsen makanan untuk menarik konsumen, terutama anak-anak. Ada pula yang menawarkan bukan menyehatkan, malah berbahaya bagi kesehatan. Misalnya, tingginya kadar lemak, garam, gula, asam, atau berbagai bahan makanan sintesis yang berwarna, bahan penyedap, bahan pengawet, bahan pemanis sintesis, dan lain-lain. Hal yang lebih buruk lagi, dalam produk makanan yang ditawarkan tidak mengandung gizi yang cukup, terutama bagi anak-anak, seperti iklan-iklan di televisi, radio, media, atau plakat, terutama oleh orang tua dan pendidik, akan mudah sekali membentuk kebiasaan makanan yang tidak menyehatkan. Inilah pentingnya lingkungan sekolah dapat membentuk kebiasaan makanan bagi anak-anak. Untuk anak taman kanak-kanak biasanya mereka membawa bekal dari rumah, kemudian makan bersama di dalam kelas. Akan tetapi tak ada yang tahu ketika mereka telah pulang dari sekolah. Bagi anak sekolah dasar pula, karena mereka juga tidak diawasi oleh orang tua, karena peran guru dan kebijakan sekolah sangat berarti. Itulah pentingnya peran guru tidak terlepas dari kebijakan kepala sekolah. Kepala sekolah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan atau manajemen pemenuhan gizi seimbang anak sekolah. Kepala sekolah harus membentuk tim atau TKP sekolah untuk memastikan semua kantin yang berada dalam lingkungan sekolah dapat menyediakan standar PJAS. Tim tersebut melibatkan pengawas, kepala sekolah, komite sekolah, guru, orang tua, siswa, pengelola kantin, dan atau penjaga. Peran TKP diantaranya: yang pertama, melakukan pendataan penjajah atau PJAS mengenai nama pedagang, pemberian nomor. Yang kedua, menyeleksi PJAS yang dijual harus memenuhi persyaratan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Yang ketiga, mensosialisasikan keamanan pangan bagi komunitas sekolah. Yang keempat, memastikan pengelolaan kantin menggunakan peralatan pengolahan atau penyajian pangan yang baik dan bersih. Dan yang kelima, memantau penerapan cara penanganan pengolahan,
dan penyajian pangan yang baik di kantin sekolah. Dalam menjalankan perannya, TKP tersebut harus saling berkomunikasi, berkoordinasi, bekerja sama, dan berkomitmen dalam merencanakan serta mengimplementasikan pengawasan dan menjamin keamanan pangan di sekolah, karena keamanan pangan jajanan anak-anak sekolah adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu, peran sekolah harus tetap menjaga keamanan, khususnya di lingkungan sekolah, yang bertujuan agar terbentuk perubahan perilaku siswa, orang tua siswa, guru, pedagang, dan pengelola kantin, khususnya dan konsumen pada umumnya menjadi lebih baik terhadap keamanan pangan, sehingga menciptakan keadaan sekolah yang harmonis dan menjadi penyedia PJAS yang aman, bermutu, dan bergizi, yang pada akhirnya anak-anak kita dapat tumbuh kembang dengan lebih baik, bisa belajar dengan baik, dan terjaga kesehatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru saja tadi kita melaksanakan pertemuan dalam rangka sosialisasi masalah di kegiatan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Makassar di ruangan UPT SMP Negeri 1 Binamu. Semoga apa yang dilaksanakan di samping memang bernilai ibadah, menghasilkan apa yang diharapkan, dan itu akan dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara berkelanjutan. Dan dengan selesainya pertemuan ini berarti semua yang hadir akan bekerja lebih bagus dan tetap berpedoman kepada Bapak Ibu yang sangat mengerti tentang hal itu, utamanya dari BPO Makassar dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ponto dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ponto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapannya soal kegiatan yang tadi? Tanggapan saya adalah saya mendapatkan pengetahuan tentang pangan-pangan yang dijual oleh siswa di sekolah. Perkenalkan, nama saya Adelia Ibu Putapra Putrusal dari kelas 84. Dengan adanya kegiatan ini, saya mendapatkan banyak pelajaran tentang keamanan pangan jajan anak sekolah. Kegiatan ini sangat bagus, bagus untuk diikuti oleh seluruh kalangan, baik anak muda, anak-anak maupun orang tua, karena melalui kegiatan ini kita dapat membedakan mana kantin yang berkualitas baik maupun mana kantin yang berkualitas buruk. Selain itu kita juga dapat mengetahui makanan, jenis-jenis makanan yang sehat, yang aman untuk dikonsumsi oleh seluruh kalangan manusia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua. Adanya kegiatan ini saya sangat berterima kasih karena ada masukan untuk masalah makanan yang bersih, yang harus dijual, yang layak untuk dijual. Jangan lupa like, komen, dan